wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifandi Dharma Putra. Saya akan membawakan kisah asal-usul Danau Toba yang diangkat di buku Cerita Rakyat 34 Provinsi. Pada suatu hari, ada petani yang sedang menyendiri di lembah yang subur dan landai. Petani itu sedang mengerjakan sawahnya. Selain mengerjakan sawahnya, ia juga kerap memancing ikan di sungai. Di suatu sore, dia pun memancing ikan. Dia meletakkan pancingnya di antara kayu. Semenit kemudian, ikan pun menyambar. Sang toba pun membiarkan ikan itu menarik pancingnya agar ditarik tekan sampai tengah sungai. Setelah itu, ia pun meletakkan pancingnya sambil mengerek perlahan pancingnya. Tidak lama terlihat ikan besar muncul dari permukaan air. Setelah itu, ia pun membawa ikan tersebut ke tempat ikan. Lalu Toba pun pulang ke rumah. Setelah pulang, ia pun menaruh ikannya di dapur. Setelah tertaruh di dapur, ia pun lupa bahwa kayu bakar di rumah telah habis. Ia pun keluar untuk mengambil kayu bakar di kolong rumahnya. Setelah ia mengambil kayu bakar di kolong rumahnya, dia pun kembali ke dapur dan terkejut karena ikan yang dia pancing di sungai telah hilang dan hanya tersisa cacaran butiran emas. Ia pun mengambil butiran emas itu dan kembali ke kamar. Saat membuka pintu kamar, ia pun terkejut karena ada sesosok wanita yang cantik jelita. Ia pun terpesona dengannya. Wanita itu pun menyuruh agar Toba menghidupkan lampunya. Setelah lampu hidup, wanita tersebut menceritakan bahwa dia adalah ikan yang dia tangkap di sungai dan butiran emas itu adalah robekan dari sisiknya. 1 minggu kemudian, Toba dan perempuan itu serumah dan Toba ingin melamarnya. Setelah dilamar, wanita tersebut memberikan janji kepada Toba bahwa tidak akan menyebarkan bahwa dia adalah jelmaan ikan. Setelah menikah, setahun kemudian mereka pun dikaruniai seorang anak. Karena anaknya mengikuti ibunya, maka anaknya memiliki sifat yang pemalas dan tidak bisa diatur. Suatu hari, ibunya menyuruh anaknya agar mengantarkan nasi bekal yang disiapkan untuk ayahnya. Namun anaknya menolak karena tidak mau mengantarkan. Dan ibunya terpaksa untuk mengantarkannya ke sawah sendirian. Satu hari kemudian, ibunya menyuruh anaknya lagi untuk mengantarkan nasinya. Namun anaknya dengan gelisah menerimanya, dan saat di tengah jalan, ia pun makan sebagian besar lauk pauk untuk ayahnya. Setelah dimakan sebagian besar, nasinya tersebut dibungkus dan dikasih ke ayahnya. Setelah terkasih ke ayahnya, ayahnya pun marah karena hanya terdapat sisa-sisa nasi, dan lebih marah lagi karena anaknya bilang bahwa ia yang memakan nasinya. Dan ayahnya pun memukuli anaknya dan berkata bahwa anak kurang ajar, tidak pernah diatur, dan anak jelmaan ikan. Sambil menangis, anak itu pun pergi ke rumah. Sambil pergi ke rumah, ia pun menemui ibunya. Setelah menemui ibunya, ia pun menceritakan semua kejadian yang telah ia lakukan di sawah tadi. Ibunya pun merasa marah dan menyuruh anaknya untuk ke bukit yang paling tinggi dan memanjat ranting yang paling tinggi. Ibunya pun keluar. Ternyata anaknya sudah hampir sampai di bukit. Ibunya pun pergi ke tepi sungai
Dan saat waktu bersamaan petir pun menyambar dan hujan deras. Ibunya pun menjadi jelmaan ikan yang sangat besar. Dan banjir pun melanda. Sungai itu pun meluap dan memakan semua warga di desa. Setelah itu Toba pun tidak bisa menyelamatkan dirinya karena badai yang besar dan tidak bisa melihat apa-apa. Saat ibunya selesai, namun airnya meluap dan terjadilah sebuah danau. Danau itu pun dinamai Toba dan pulau yang di tengah dinamai Samosir. Kekurangan buku ini adalah gambar yang sedikit dan kurang jelas yang membuat penonton menjadi bosan, pembaca atau penonton yang menjadi bosan. Kelebihan buku ini memiliki tebal halaman yang sampai 178 halaman dan banyak cerita di dalamnya, tidak hanya satu.